Bank BJB mempersembahkan Selama ini, Karawang identik sebagai lumbung padi nasional. Namun, yang belum banyak orang tahu, Karawang merupakan sentra penghasil boneka. Tak hanya menyuplai pangan bagi masyarakat Indonesia, Karawang juga berkontribusi memberi ruang imajinasi untuk anak-anak Indonesia lewat boneka. Kampung Mekarjaya, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru. Ini dia wajah lain dari Kabupaten Karawang. Sejak tahun 1980-an, desa ini dikenal sebagai Kampung Boneka. Sebagian besar warganya berprofesi sebagai pengrajin boneka. Nama saya Ahmad Muin, usia 52 tahun, di Cikampek. Inilah tempat sentra, usaha tempat sentra boneka di Cikampek, di Kampung Boneka Cikampek. Dari awal saya dari berjualan dari kota ke kota, berkeliling menjajakan dari pasar ke pasar, untuk kemudian saya bisa menyewa toko, terus mempunyai karyawan, terus selanjutnya saya seiring berjalannya waktu bisa memiliki toko sendiri sampai saat seperti ini.
udah pedagang dari tahun 97. Asli Jawa Timur. Udah pedagang dari pedagang baju, pakaian, mainan anak-anak, hampir semua udah digelutin. Mulai usaha sendiri sebelum boneka juga udah dari tahun 93 saya udah mulai dagang. ...27 tahun. Dari nol, dari pedagang kaki lima sampai saat ini ya kita ngumpulin untuk itu ya memang harus rajin-rajin menabung untuk supaya berkembang untuk ke langkah selanjutnya setahap demi setahap sampai saat seperti ini. Saya mulai di Cikampek awalnya belanja ke home industry, pengrajin. Saya mulai usaha boneka tahun 97. Pada awalnya saya belanja di Cikampek, pulang pergi Surabaya Cikampek, dalam seminggu ada 4-3 kali. Dari rumah ke rumah sebelum ramai seperti ini, setelah itu menikah, terus menetap di Cikampek. Pada awalnya sih di Cikampek produksinya boneka dari jerami itu dirakit untuk menjadi kayak apa itu, kayak kijang, rusa. Itu berkembang, ada misalnya berkembang Bapak Presiden Soeharto berkunjung ke Cikampek, disitulah mulai berkembang, dapat sisa-sisa potongan bahan dari pabrik-pabrik besar itu diproduksi untuk dijahit manual. Setelah itu berkembang dengan sendirinya untuk produksi pakai mesin jahit sampai saat seperti sekarang ini. Untuk awal ya kita memang harus produktif, harus untuk mengikuti juga nilai jual, ya harus produksi sendiri dari bahan baku keseluruhannya, terus kita cutting, kita potong, baru kita proses sewing, terus diisi isian silikon, baru berbentuk boneka. Produksi sendiri ini jenisnya boba. Kita produksi, beli bahannya kain pel buah. Kalau ini dari mulai viral, ngikutin tren di online. Untuk yang lainnya seperti gantungan kunci. Ya, ini model boba juga yang lagi viral, lagi tren saat ini. Dalam mengembangkan usahanya, Muin tak hanya mengandalkan penjualan di tokonya yang berada di Desa Cikampek. Muin menerima pesanan melalui penjualan online dari pelanggannya yang berada di luar Karawang. Dengan adanya teknologi,
produk boneka Muin semakin dikenal dan mudah didistribusikan ke pelanggannya yang berada di kota-kota besar seluruh Indonesia. Alhamdulillah bisa berkembang dengan baik dan bisa meluas permintaannya di berbagai daerah, di berbagai pulau di Indonesia. Produksi sendiri, dijual sendiri ke Surabaya, ke Sulawesi, Kalimantan, sampai ke Sumatera. Kalau untuk wilayah Kalimantan, Balikpapan, Banjarmasin, Bontang, Pangkalan Bun. Untuk wilayah Jawa, Jakarta, Garut, Purwakarta, sampai Jawa Tengah, Semarang, Pati, Kudus, Jonegoro, Surabaya. Penjualan sampai saat ini sampai ke Papua, ke Manokwari, Nabire, Namlea, Sulawesi juga, dari Makassar, Rapang, Pinrang, Jeneponto. Yang jadi pelanggan tetap wilayah Sulawesi, Makassar. Alhamdulillah hampir seluruh Indonesia. Melayani dari kecil sampai dari partai ecer maupun grosir. Sampai keluar negeri belum pernah sih, pernah juga melalui orang juga. Kan kita belum tahu tata caranya, jadi melalui orang. Ya, alasan boneka-boneka Karawang yang saat ini ya harganya terjangkau, kualitasnya mutunya juga terjamin, kualitasnya bagus, bisa bersaing. Di samping itu dan menarik banyak model-model yang terbaru. Pada 2020 atau sejak pandemi COVID-19 melanda negeri ini, hampir seluruh sektor usaha terdampak, tak terkecuali para pengrajin di Kampung Boneka. Muin pun mengalami hal yang sama. Jika di hari-hari sebelum COVID-19, tempat usahanya sibuk memenuhi orderan pembeli, saat COVID-19, hiruk-pikuk di tempat usahanya berkurang. Tapi Muin tak mau berlarut dalam keterpurukan. Muin bangkit mengembangkan usaha. Alhamdulillah ya, kalau bisa bertahan dari COVID ataupun lockdown, ya kita mencoba untuk sebagian online, sebagian juga kita kreatif untuk desain-desain baru, untuk model-model baru, supaya ada daya tarik mengikuti musim. Kalau untuk saat ini tiap hari bisa rame. Kalau untuk sebelumnya kalau ada musim tiap hari rame. Kalau nggak ada musim ada bulan-bulan tertentu yang momen-momen tertentu yang rame, seperti misalnya Lebaran, Tahun Baru, Natal, terus Imlek, Valentine. Itu aja liburan, musim-musim liburan. Sebelum pandemi karyawan, termasuk karyawan toko juga ya, sampai 20 lebih, bahkan 25. Kalau saat pandemi itu memang ada penurunan jadi 10 lah. Dari awal pandemi memang terasa sangat berat ya, memang kita harus tetap berjalan. Kita juga harus memikirkan karyawan juga harus tetap bekerja, terus harus tetap produktif. Ya kita harus dituntut untuk kreatif supaya ada item-item baru, model-model baru supaya orang jadi tertarik gitu.
Kalau saat sekarang kan setelah pandemi itu kan kebanyakan orang belanja online. Karena mungkin dilarang keluar rumah, jadi belanja online. Terus setelah dibuka lagi pandemik mulai bergeliat lagi ekonomi. Sebelum pandemi memang sebelum online berkembang untuk eceran ataupun untuk grosir tuh boleh dikata 100% perbandingan setelah pandemi itu 40% untuk daya jualnya. Kalau online baru-baru sih mulai, ya lumayan lah untuk tambah-tambah income. Memang di saat pandemi kita harus mengikuti perkembangan, ngikutin dunia online yang ramai harus kita ikutin, kita harus belajar. Kalau belajar tidak mengenal waktu ataupun usia. Tentunya sih ada tantangan-tantangan yang memang kadang-kadang ya dari karyawan atau apa itu biasanya kalau lagi dikejar produksi ya kadang-kadang kena sakit apa itu. Terus bahan bakunya naik, kimia kalau lagi susah. Ya bahan baku kadang-kadang kalau lagi musim item baru, barangnya rame, bahan bakunya biasanya terkendala kosong. Bahan bakunya nggak ada. Kalau nggak ada bahan baku ya mungkin untuk produksi yang lain yang bahan bakunya ada. Kendalanya yang paling modal untuk pemasaran kan membutuhkan modal. Terus alhamdulillah ya ada pinjaman untuk dari Bank BJB, prosesnya nggak terlalu sulit ataupun sangat dipermudah. Langsung dicairkan, langsung kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan untuk pengembangan usaha, penambahan fasilitas usaha seperti buka cabang lagi. Kredit Usaha Rakyat Bank BJB merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha seperti pengrajin boneka di Kampung Mekarjaya, Cikampek Utara, Kota Baru, Karawang. Syaratnya, pelaku usaha sudah menjalankan usahanya minimal 6 bulan dengan plafon maksimal 500 juta rupiah. Produk Kredit Usaha Rakyat Bank BJB menawarkan pinjaman dengan suku bunga ringan dan bebas biaya provisi. Saya mengajukan pinjaman BJB untuk pembelian tempat atau toko untuk gudang penampungan barang, untuk beli bahan baku serta alat-alat untuk produksi. Program Kredit Usaha Rakyat Bank BJB ini menawarkan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan pinjaman. Sasaran program ini antara lain adalah untuk perorangan atau badan usaha yang belum bankable namun memiliki usaha dalam sektor ekonomi produktif. Untuk usaha ya dagangannya bisa lebih komplit, tertata, kebutuhan-kebutuhan lebih terpenuhi. Pendapatan meningkat. Alhamdulillah keuntungannya bisa menambah tempat usaha,
bisa menunjang modal usaha. Dampak keuntungan dari BJB mempermudah saya untuk menjalankan usaha seperti menambah item-item barang, seperti menambah tempat-tempat untuk penampungan barang, untuk memperluas usaha membuka cabang baru. Dengan program kredit usaha rakyat Bank BJB, pengrajin boneka mampu menembus batasan yang menjadi kendala bisnisnya. Kini, pengrajin boneka dapat dengan leluasa mengembangkan usahanya ke tingkatan yang lebih baik. Ya, impian saya untuk selanjutnya ya di usia yang senja, usaha tetap berjalan dengan baik, bermanfaat bagi masyarakat banyak atau orang lain. Dan bisa mempekerjakan masyarakat yang tidak punya pekerjaan dan pengen tersistem dengan baik usahanya. Umumnya untuk semua usaha yang ada di Cikampek untuk bisa menginspirasi masyarakat dunia usaha, home industri maupun perdagangan. Harapan saya untuk semua pedagang bisa tertata, terkoordinasi dengan baik, teratur untuk ada wadahnya seperti koperasi yang lebih baik supaya bisa itu mengatur tentang harga-harga, kesamaan harga jual ataupun nilai jual untuk wilayah Cikampek. Dari kampung kecil di sudut Cikampek, inilah imajinasi anak berkembang. Di sini pula lah kredit usaha rakyat Bank BJB turut menjalankan perannya dalam mengembangkan usaha para pengrajin kampung boneka. Kredit usaha rakyat Bank BJB, kemudahan dalam mengembangkan usaha Anda. Pesan dari saya untuk masyarakat ataupun kita harus tetap bertahan, harus tetap berjalan, apapun kondisinya kita harus tetap berbanting tulang, memeras pikiran, ringat untuk supaya bisa berjalan lebih baik ke depannya. Untuk usaha boneka kita harus inovatif, kreatif, dan tetap mengikuti perkembangan dunia digital. Kredit usaha Bank BJB membuat saya percaya diri dan yakin tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Bank BJB.
Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB.